Good afternoon everyone. How are you doing this afternoon? Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Mister harap kalian dalam keadaan baik ya hari ini, karena hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang present continuous tense. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, bahwa penjelasan pada hari ini akan Mister bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti Mister akan menjelaskan ke kalian tentang what is present continuous tense. Yang kedua nanti Mister akan menjelaskan ke kalian tentang pola kalimat dari present continuous tense, dimulai dari kalimat yang positif, negatif, dan juga yang interrogatif beserta contohnya. Dan yang terakhir nanti Mister akan menjelaskan ke kalian tentang keterangan waktu yang bisa digunakan dalam membuat kalimat present continuous tense. Jadi inilah materi yang akan Mister sampaikan ke kalian pada hari ini. Silakan kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang Mister sampaikan agar kalian paham dan juga mengerti dengan materi kita pada hari ini. Untuk penjelasan yang pertama, Mister mulai dari what is present continuous tense. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Jadi, bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Jadi inilah yang dinamakan dengan present continuous tense. Mister harap kalian paham dan mengerti dengan penjelasan yang Mister sampaikan. Next, kita ke pola kalimat dari present continuous tense bentuk yang positif. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ketika kalian ingin membuat kalimat present continuous tense bentuk yang positif, polanya adalah subject plus to be plus verb ing plus complement. Jadi inilah pola yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin membuat kalimat positif dari present continuous tense. Untuk subjeknya ada I, you, we, they, she, he, it. Ketika subjeknya I, to be yang kalian gunakan adalah am. Ketika subjeknya you, we, they, to be-nya adalah are. Dan ketika kalian menggunakan subjek she, he, it, to be-nya adalah is. Jadi inilah pola yang bisa kalian gunakan untuk positive sentence dari present continuous tense. Mister harap kalian paham dengan polanya. Next, kita ke contoh dari kalimat present continuous tense bentuk yang positif. Untuk contohnya seperti yang bisa kalian lihat, I am reading a book at the moment. Jadi di sini subjeknya adalah I, to be-nya adalah am. Reading ini adalah kata kerja bentuk pertama plus ing. A book di sini adalah objeknya, dan at the moment ini merupakan keterangan waktu dari present continuous tense. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua juga sama, polanya sama. She di sini adalah subjek, is di sini adalah to be, washing di sini adalah kata kerja bentuk pertama plus ing. Her hair di sini adalah objeknya, dan now di sini adalah keterangan waktu dari present continuous tense. Yang ketiga juga sama, they are playing basketball right now. Yang keempat juga sama. Jadi inilah contoh yang Mister berikan ke kalian untuk kalimat positif dari present continuous tense. Mister harap kalian paham dan mengerti ya. Next, kita ke pola kalimat present continuous tense bentuk yang negatif. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ketika kalian ingin membuat kalimat present continuous tense bentuk yang negatif, polanya adalah subject plus to be plus not plus verb ing plus complement. Jadi subjeknya masih sama seperti yang tadi ya. Ada I, you, we, they, she, he, it. Untuk to be-nya masih sama yang seperti yang sebelumnya untuk kalimat yang positif. Untuk negatif, subjek I menggunakan am plus not, you, we, they, to be-nya adalah are plus not, dan she, he, it, to be-nya adalah is plus not. Inilah pola yang bisa kalian gunakan
untuk membuat kalimat negatif dari present continuous tense. Mister harap kalian paham dan mengerti. Next, kita ke contoh dari kalimat negative present continuous tense. Seperti yang bisa kalian lihat, tidak terlalu beda ya antara kalimat positif dan juga negatif. Bedanya cuma terdapat kata not setelah to be. Seperti yang bisa kalian lihat di contoh, I am not reading a book at the moment. Jadi di sini subjeknya adalah I, to be-nya adalah am, plus not, plus reading ini adalah kata kerja bentuk pertama ditambah ing. A book di sini adalah objeknya, at the moment ini merupakan keterangan waktu dari present continuous tense. Yang kedua juga sama, subjeknya adalah she, to be-nya adalah is, plus not, plus kata kerja bentuk pertama plus ing. Her di sini adalah objeknya, dan now ini adalah merupakan keterangan waktu dari kalimat present continuous tense. Yang ketiga juga sama, they are not playing basketball right now. Yang keempat juga sama. Jadi inilah contoh kalimat dari present continuous tense bentuk yang negatif. Mister harap kalian paham dan mengerti dengan contoh yang Mister berikan. Next, kita ke pola kalimat present continuous tense bentuk yang interrogative. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ketika kalian ingin membuat kalimat present continuous tense bentuk yang interrogative, polanya adalah to be. Jadi to be diletakkan di awal kalimat, plus subject, plus verb ing, plus complement, plus question mark. Jadi jangan lupa di akhir kalimatnya diletakkan tanda tanya. Jadi inilah pola yang bisa kalian gunakan. To be-nya masih sama seperti kalimat positif dan juga kalimat negatif. To be-nya ada am, are, dan juga is. Untuk to be am menggunakan subjek I, digunakan untuk subjek I. To be are digunakan untuk subjek you, we, they. Dan to be is digunakan untuk subjek she, he, it. Jadi inilah pola kalimat dari present continuous tense bentuk yang interrogatif atau bentuk kalimat tanya. Mister harap kalian paham dan mengerti ya dengan polanya. Next, kita ke contoh dari kalimat interrogative present continuous tense. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, contohnya adalah are you reading a book at the moment? Jadi di sini to be-nya adalah are, subjeknya adalah you. Reading ini merupakan kata kerja bentuk pertama plus ing. A book di sini adalah objeknya. At the moment ini merupakan keterangan waktu dari kalimat present continuous tense. Yang kedua juga sama. To be-nya adalah is, subjeknya adalah she, dan ini merupakan kata kerja bentuk pertama plus ing-nya. Ini merupakan objeknya, dan ini adalah keterangan waktu dari kalimat present continuous tense. Bentuk yang ketiga juga sama ya. Are they playing basketball right now? Are they playing basketball right now? Jadi ini bentuk kalimat tanya juga. Dan yang keempat juga sama. Jadi inilah bentuk ataupun contoh dari kalimat present continuous tense yang interrogatif atau kalimat tanya. Jangan lupa di akhir kalimatnya selalu diletakkan tanda tanya ya atau question mark. Next, kita ke keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam kalimat present continuous tense. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, untuk keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam kalimat present continuous tense itu ada banyak ya. Dan di sini Mister sudah tuliskan beberapa di antaranya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan now. Yang kedua, kalian bisa menggunakan keterangan waktu at the moment. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan kata keterangan waktu at present. Yang keempat, kalian bisa menggunakan just now. Ataupun yang terakhir, kalian bisa menggunakan right now. Jadi inilah keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat present continuous tense. Ini hanya beberapa di antaranya ya, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi untuk hari ini Mister hanya berikan ke kalian 5 contoh ini. Jadi inilah penjelasan yang dapat Mister sampaikan ke kalian pada hari ini tentang present continuous tense. Tadi dimulai dari penjelasan Mister tentang what is present continuous tense. Selanjutnya tadi Mister menjelaskan ke kalian tentang pola kalimat dari present continuous tense.
dimulai dari kalimat yang positif, negatif, dan juga yang interrogatif beserta contohnya. Dan yang terakhir ini tadi adalah Mister menjelaskan ke kalian tentang keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam kalimat present continuous tense. Itulah penjelasan yang dapat Mister sampaikan. Jika ada kalimat ataupun penjelasan yang dirasa kurang cukup ataupun belum mengerti oleh kalian, kalian bisa tanyakan ke Mister. I think enough for today. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.